Assalamualaikum, apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan seorang pasangan yang selalu setia menemani Anda. Hari ini Mbak Kesahan mau merekomendasikan sebuah film berjudul Penthouse 77 yang rilis pada tahun 2025. Bagaimana jika orang yang paling kamu cintai ternyata sudah tiada, tetapi terus muncul dan berbicara denganmu? Film ini mengisahkan Luna, seorang wanita yang menerima pekerjaan misterius demi adiknya, tanpa menyadari bahwa keputusan itu justru menyeretnya ke dalam ilusi mengerikan yang perlahan menghancurkan kewarasannya. Lantas, bagaimanakah Luna bisa bertahan dari semua itu? Oke, langsung saja kita mulai ceritanya sekarang. Ng ate. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Luna yang tengah membersihkan sebuah makam. Ia ditemani oleh adiknya Jonas dan setelah selesai mereka pulang bersama menuju rumah. Setibanya di rumah, Ibu Luna menawarkan sebuah pekerjaan baru, yaitu membersihkan kapal pesiar. Luna awalnya menolak karena ia tidak tertarik. Namun mengingat kehidupan mereka yang serba kekurangan, ia pun akhirnya menerima tawaran itu demi masa depan Jonas agar bisa hidup lebih layak. Ate, balik mo sa akin to ah. Luna pun memulai pekerjaan barunya di kapal pesiar. Setiap hari, ia tak lupa mengirimkan video kesehariannya kepada keluarga. Hingga suatu ketika, Jonas menelpon dan mengatakan bahwa ia mengalami sesak napas. Luna panik. Di saat yang sama, ia terlihat terlibat pertengkaran dengan seorang pria yang belum diketahui alasannya. Pikirannya kacau, ia melamun, dan akhirnya ia pun memutuskan untuk terjun ke dalam lautan. Scene pun berganti. Luna pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan Jonas. Ia kesal karena sang ibu kembali menghilang, meninggalkan Jonas bersama nenek mereka. Tak lama kemudian, Luna menemukan sebuah pamflet berisi informasi tentang apartemen P77. Ia yakin ibunya pergi ke tempat itu. Dan tanpa ragu, Luna pun memutuskan untuk menyusulnya. P77. Sesampainya di apartemen P77, Luna bertemu dengan seorang pengemis bernama Tere. Tere memperingatkannya bahwa tempat itu sangatlah berbahaya dan meminta Luna untuk mengurungkan niatnya. Namun Luna tetap bersikeras masuk. Di dalam, ia melihat sebuah pohon buatan. Saat menyentuhnya, kepalanya mendadak pusing dan ingatan masa lalu kembali menghantuinya. Walang araw mga kapapasket. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Pokalor datang menyambutnya. Kanina ka pa namin hinihintay. Nakita na po ba tayo? Dan secara bersamaan terdapat seorang pria tampan yang tersenyum misterius kepadanya. Pokalor menjelaskan bahwa Luna akan menggantikan ibunya sebagai petugas kebersihan di apartemen nomor 7 lantai 77. Luna pun menuju apartemen tersebut dan menemukan anting milik ibunya tergeletak di lantai. Tiba-tiba seorang pria bernama Andrew datang bersama istrinya yang bernama Sonia. Mereka adalah pemilik dari apartemen itu. Mereka mengaku tidak mengenal ibu Luna dan menuduh Luna sebagai pekerja ilegal. Namun karena mereka akan berlibur selama 5 hari, Luna pun akhirnya diizinkan tinggal dan menjaga apartemen tersebut. Malamnya, Luna melakukan panggilan video dengan Jonas. Namun Jonas kembali mengalami sesak napas, membuat Luna panik. Wala na namang laman. Asan si Lola? Ate, iniika ako. Wala si Lola. Wala kang kasama dyan?
hingga ia pun akhirnya terbangun dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ia pulang ke rumah dan sang nenek yang dikenal sebagai seorang dukun mengatakan bahwa Luna telah mengutuk dirinya sendiri. Penyesalan yang terlalu lama dipendam akan perlahan menggerogoti jiwanya. Keesokan harinya, Luna diam-diam membawa Jonas ke apartemen tersebut. Ate, salamat. Mereka pun mencoba mandi di bathtub sambil bercanda. Kemudian Jonas menyelam ke dalam air. Namun tiba-tiba, Saan? Jonas? Luna terkejut karena Jonas ternyata sudah selesai mandi sejak tadi. Luna pun akhirnya tertidur di dalam bathtub dan kembali mengalami mimpi buruk. Ia pun menyimpulkan bahwa obat penenang yang dikonsumsinya adalah pemicu dari mimpi-mimpi tersebut dan akhirnya membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Luna mencoba pakaian-pakaian mewah di dalam lemari. Namun tiba-tiba Luna kembali diganggu oleh sesosok perempuan misterius. Lalu Jonas bersembunyi dan meminta Luna untuk mencarinya. Andito na ang ate. Tetapi sosok yang muncul bukanlah Jonas. Hingga akhirnya Sonia tiba-tiba pulang karena paspornya tertinggal. Ia pun berkata bahwa ia mengizinkan Luna untuk menggunakan apapun di rumahnya, termasuk makanan yang ada di kulkas. Tanpa sengaja, Sonia berkata bahwa Luna jauh lebih baik daripada ibunya. Luna terkejut sebab sebelumnya Sonia mengaku tidak mengenali ibunya. Sonia akhirnya mengaku bahwa ia berpura-pura tidak mengenalnya karena ibunya Luna telah mencuri uang dan perhiasannya. Luna meminta maaf dan berjanji akan mengganti semua yang diambil oleh ibunya. Sebelum pergi, Sonia memperingatkan Luna agar tidak membawa siapapun ke dalam apartemen itu karena bisa jadi orang tersebut tak akan pernah bisa keluar. Setelah Sonia pergi, Luna mencari Jonas dan menemukannya di depan kulkas sedang memakan roti. Namun wajah Jonas tampak membiru, seolah dirasuki sesuatu. Ia pun mengejar Luna hingga akhirnya Anong nangyari sa'yo, ate? Ate! Luna tersadar oleh suara Jonas yang tengah memanggilnya. Saat termenung, Luna dikejutkan oleh seorang pria bernama Theo, tetangga Andrew. Theo menyadari bahwa Luna mengonsumsi obat penenang dan meminta Luna menceritakan masalahnya. Luna pun menolak, namun akhirnya ia luluh saat Theo memintanya membantu belajar berdansa untuk sebuah pesta topeng. Sambil berdansa, Theo mengungkapkan bahwa apartemen itu dulunya adalah rumah sakit dan kamar tersebut merupakan kamar mayat. Rumah sakit itu ditutup karena berdiri di atas tanah terkutuk. Alam mo, nakakatuwa ka sumagot. Sex club. Ako. Walang talab sa akin yan. Theo pun lalu mengajak Luna ke pesta topeng dan Luna pun meninggalkan Jonas yang tengah tertidur di atas sofa. Di pesta topeng, Luna menikmati suasana hingga tiba-tiba Theo melamarnya untuk menjadi istrinya. Luna panik dan berusaha untuk kabur. Dalam pelariannya, ia bertemu Andrew. Di sanalah terungkap bahwa Andrew, Sonia, dan Theo adalah bagian dari sebuah sekte
yang menyatakan Luna tak akan pernah bisa keluar dari apartemen P77. Luna pun bergegas kembali ke kamarnya untuk membawa Jonas pulang. Namun ia mendapat penglihatan bahwa Jonas telah meninggal. Jonas, pupunta na si ate dyan, ha? Kemudian ia tersadar saat Jonas memanggilnya. Luna pun menemukan sebuah foto dan mengenali Tere di dalamnya. Ia yakin foto-foto itu adalah para korban sekte. Akhirnya Theo dan para pengikut sekte datang menghampirinya. Luna pun mengambil pisau dan berusaha untuk kabur. Jonas, baba! Baba! Huwag kayo lalapit! Ia pun berhasil keluar dari gerbang. Namun ternyata Jonas tertinggal di belakang dan ditangkap oleh sekte tersebut. Dalam tangisnya, Tere datang dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah ilusi. Mo, ng puso mo at ng mga alaala mo, mga kaibigan. Jonas! Jonas! Huwag niyo sasaktan ang kapatid ko! Lalu terungkap bahwa Luna sebenarnya sedang menggedor gerbang tua yang sudah lama tak digunakan. Kemudian satpam pun mendekat. Ia kebingungan dengan cerita Luna. Mereka akhirnya mengajaknya melihat rekaman CCTV. Oh, kita mo? Napasok mo yung property, walang paan. Penthouse 7, the 77 floor. Pag-check lang po, mga prinsesa. Bumalik ka nga dito, ikaw talaga! Gusto mo ng ganito. Okay? Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit! Dan di sanalah Luna menyadari bahwa semua kejadian yang ada selama ini hanyalah sebuah halusinasi. Luna pun pulang dengan harapan Jonas berada di rumah. Namun yang ia temui justru Andrew dan Sonya. Mereka mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya adalah Mulox dan Apollon, pemilik kapal pesiar tempat Luna pernah bekerja. Mereka menjelaskan bahwa Luna mengalami trauma berat akibat kehilangan Jonas. Captain Malak! Say mabuhay to my brother Jonas! FaceTime during your shift? Chop, chop. There's a lot of work. Jonas, magsalita ka! Tulong! Ma'am, tulong! Jonas! Tetangganya pun menguatkan akan hal itu karena sering melihat Luna berbicara sendiri seolah Jonas masih hidup. Untuk meyakinkan Luna, Mulox menghadirkan seorang pria bernama Aji, pelayan kapal pesiar yang ternyata adalah wujud asli Theo dalam halusinasi Luna. Aji menjelaskan bahwa Luna memutuskan hubungan karena tak sanggup menghadapi duka kehilangan Jonas. Kinabukasan, Luna na. Mereka juga mengungkap bahwa Luna sedang menjalani proses penyembuhan oleh Dr. Jack yang dalam halusinasinya muncul sebagai Pokalor. Tiba-tiba suasana kembali mencekam. Ubus na ang pasensya ko. Wala. Luna tersadar bahwa ia masih berada di apartemen P77. Jonas! Ia pun berusaha keluar dan Tere memintanya untuk menghadapi kebenaran dengan ikhlas. Tingin mo ang totoo. Jonas? Jonas? Lalu Luna melihat Jonas terbaring lemah, sama seperti saat video call terakhir mereka. Dengan air mata, Luna akhirnya menerima kenyataan bahwa Jonas telah tiada dan berusaha untuk mengikhlaskannya. Alam ko na kung sino paborito ng ama. Tanggap ko na. Luna pun akhirnya tersadar sepenuhnya, meninggalkan semua ilusi dan melangkah pergi dengan hati yang mulai menerima kenyataan.
Oke guys, itulah tadi keseluruhan alur dari film Penthouse 77. Film ini mengingatkan bahwa luka kehilangan yang tidak diterima dengan ikhlas dapat berubah menjadi ilusi yang menyiksa. Ketika seorang terus menyangkal kenyataan dan memendam penyesalan, pikirannya sendiri bisa menciptakan penjara yang lebih kejam daripada teror apapun. Menerima, mengikhlaskan, dan menghadapi kebenaran memang menyakitkan. Tetapi hanya dengan itulah seseorang bisa benar-benar sembuh dan melanjutkan kehidupannya. Terima kasih banyak buat sahabat semua yang sudah berkenan mendengarkan ceritanya. Jika ada kritik dan saran, jangan ragu-ragu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum.